Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Di pertemuan yang lalu, kalian sudah mencari tahu tentang siapa saja para pendiri negara dan bagaimana semangat, komitmen, dan perjuangan mereka dalam berjuang dan merebut kemerdekaan. Sebelum lebih lanjut kita membahas subbab pertemuan ini, marilah kita merefleksi diri masing-masing tentang apakah kita termasuk orang yang bersemangat dalam mengejar cita-cita? Jangan sampai kita sebagai pelajar mengharapkan sesuatu kesuksesan terjadi di masa depan tanpa ada usaha sungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Untuk dapat mewujudkan keberhasilan di masa depan, perlu adanya semangat dan komitmen yang kuat tertanam dalam diri kalian sejak dini. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang komitmen kebangsaan, kita perlu tahu dulu nih arti dari semangat dan komitmen menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yuk, simak dulu. Semangat adalah perasaan yang sangat kuat yang dialami oleh setiap orang. Dapat dilihat sebagai bagian fundamental dari suatu kegiatan, sehingga sesuatu dapat ditujukan kepada pengarahan potensi yang menimbulkan, menghidupkan, dan menumbuhkan tingkat keinginan yang tinggi. Sedangkan arti komitmen menurut KBBI adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, komitmen merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain, hal tertentu atau tindakan tertentu. Apabila kita memaknai lebih jauh tentang semangat dan komitmen kebangsaan, pendiri negara memiliki jiwa, semangat, dan komitmen dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Disebut juga sebagai nilai-nilai kejuangan 45. Masalahnya, apakah dalam kemerdekaan nilai-nilai 45 perlu terus digelorakan? Untuk siapa? Di mana? Dan kapan, mengapa, dan apa manfaatnya? Dengan kita mampu memahami nilai-nilai 45, diharapkan bisa menjawab masalah tersebut. Jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia tidak lahir seketika, tetapi merupakan proses perkembangan sejarah dari zaman ke zaman. Artinya bahwa embrio nilai itu sudah ada dari zaman kerajaan, hanya saja belum muncul dan belum dirumuskan. Untuk memperoleh gambaran tentang nilai-nilai 45 yang berkembang pada setiap zamannya, diadakan periodisasi sebagai berikut. Simak ya. Periode pertama, masa sebelum pergerakan nasional. Kehidupan yang di dalamnya banyak sekali kerajaan yang diisi oleh kerukunan dan kedamaian pemeluk agama, baik Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, Konghucu, dan penganut kepercayaan lainnya. Pada waktu itu sudah mulai timbul jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, yaitu kesadaran harga diri, jiwa merdeka, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kerukunan hidup umat beragama, serta kepeloporan dan keberanian. Periode 2, masa pergerakan nasional. Sebelum perjuangan di masa pergerakan nasional, perjuangan masih bersifat kedaerahan dan bersifat lokal, sehingga perlawanan mereka mampu dipatahkan oleh Belanda. Dalam masa pergerakan nasional, jiwa merdeka semakin menggelora. Rasa harga diri bangsa yang tidak mau dijajah menggugah semangat mereka dan perlawanan seluruh rakyat terhadap penjajah untuk berusaha merebut kembali kedaulatan dan kehormatan bangsa.
timbullah jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, nilai harkat dan martabat manusia, jiwa dan semangat kepahlawanan, kesadaran anti penjajahan, kesadaran persatuan, dan kesatuan perjuangan. Periode 3, masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lahirnya negara Indonesia tidak diterima oleh Belanda. Akhirnya bangsa Indonesia melakukan perjuangan di segala bidang. Bangsa Indonesia sangat mencintai perdamaian, tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Oleh karenanya, bangsa Indonesia berjuang dengan mengangkat senjata, berjuang dalam bidang politik, dan melakukan diplomasi. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melahirkan nilai-nilai operasional yang memperkuat jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, terutama harga diri sebagai bangsa yang merdeka. Periode 4, masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Dalam masa perjuangan mengisi kemerdekaan, kemungkinan nilai-nilai semangat juang akan terus bertambah dan akan mengalami perubahan sesuai dinamika dan kreativitas dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Permasalahan ke depan semakin kompleks, baik dari ideologi, sosial, ekonomi, maupun pertahanan keamanan. Bangsa ini masih banyak pekerjaan rumah tangga untuk menjadi bangsa yang besar dan bermartabat. Tantangan yang semakin besar ini menuntut seluruh komponen anak bangsa bersatu, bahu-membahu untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain di dunia. Setiap jiwa yang lahir di bumi pertiwi harus mempunyai peranan untuk ikut berkontribusi memajukan bangsa sesuai jabatan dan kompetensinya. Bagaimana sih agar keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga? Salah satu caranya adalah kita sebagai warga negara berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Berpartisipasi artinya turut serta terlibat dalam kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Cinta tanah air. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mempunyai rasa cinta terhadap tanah dan air bangsa. Cinta tanah air dan bangsa dapat diwujudkan dalam berbagai hal, antara lain sebagai berikut. Menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk diabdikan kepada negara. Membina persatuan dan kesatuan. Pembinaan persatuan dan kesatuan harus dilakukan dimanapun kita berada. Di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Tindakan yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan antara lain sebagai berikut. Menghormati antar sesama manusia. Tidak membeda-bedakan manusia. Menjalin persahabatan antar suku bangsa, mempelajari budaya sendiri, dan memahami budaya daerah lain. Memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain. Rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Kerelaan berkorban dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut. Berkorban dengan tenaga atau dengan bekerja. Berkorban dengan menyumbangkan pemikiran bagi keutuhan NKRI. Berkorban
untuk menahan diri tidak berbuat sesuatu yang merugikan bangsa dan negara. Berkorban dengan harta yang dimiliki untuk kejayaan bangsa dan negara. Pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi telah mendorong perubahan dalam aspek kehidupan manusia, baik pada tingkat individu, tingkat kelompok, maupun tingkat nasional. Untuk menghadapi era globalisasi agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan ditangkap secara tepat, kita memerlukan perencanaan yang matang. Di antaranya adalah sebagai berikut. Kesiapan sumber daya manusia, terutama kesiapan dengan pengetahuan yang dimiliki dan kemampuannya. Kesiapan sosial budaya untuk terciptanya suasana yang kompetitif dalam berbagai sektor kehidupan. Kesiapan keamanan, baik stabilitas politik dalam negeri maupun luar negeri. Kesiapan perekonomian rakyat, sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI. Berikut beberapa sikap dan perilaku mempertahankan NKRI. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Menciptakan ketahanan nasional, menjaga keutuhan, kedaulatan negara, dan mempererat persatuan bangsa. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan dalam kebangsaan. Memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara. Menaati peraturan. Nah, demikianlah penjabaran bab 6 tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Setelah menyaksikan video pembelajaran ini, Ibu berharap kalian mampu memetik hikmah dan memperoleh manfaat yang dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak telah menyimak. Jangan lupa di-subscribe dan sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.